Syekh Ali Al-Banjari, juru tulis kitab I'anah Thalibin Syarah Fathul Muin. Kitab fenomenal I'anah At-Talibin, juru tulisnya adalah ulama Banjar. Bahwa di kalangan santri di Indonesia kitab I'anah At-Talibin sangat dikenal. Namun siapa sangka, penulisnya, juru tulis Syekh Bakri Sata, ternyata seorang syekh keturunan orang Banjar. Syekh keturunan orang Banjar itu bernama Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah tahun 1285 Hijriah bertepatan dengan tahun 1868 Miladiah, Masehi, dan tumbuh di dalam keluarga saleh dan salehah. Ayahnya, Syekh Abdullah bin Mahmud Al-Banjari merupakan ulama karismatik di Makkah Al-Mukarramah. Beliau dijuluki dengan julukan Syekh Abdullah Wujud dikarenakan apabila beliau berzikir, tubuhnya tidak lagi nampak terlihat, melainkan hanya pakaian dan sorbannya saja. Di dalam keluarganya yang saleh dan menjunjung tinggi ilmu agama itulah Syekh Ali tumbuh besar, hingga beliau mewarisi kecintaan pada ilmu agama sebagaimana ayah, kakek, dan datuknya yang lebih dulu menjadi ulama besar di zaman mereka. Syekh Ali tak mau menjadi pemutus nasab emas keilmuan para leluhurnya, beliau pun dengan gigihnya menimba ilmu kepada banyak ulama, di antaranya kepada Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatta, Syekh Said Yamani, Syekh Yusuf Al-Hayat, Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Hasan As-Sakaf, Asegaf, Mufti Abid bin Husain bin Ibrahim Al-Maki, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, Habib Umar bin Salim Al-Atas, Syekh Mahfuz Termas, Syekh Ahmad Fatani, Syekh Zainuddin Sumbawi dan lainnya. Dalam ilmu nahwu, sorof, dan fikih Syekh Ali belajar kepada Syekh Abu Bakar Sata, Syekh Said Yamani, dan Syekh Mahfuz Termas, ulama dari tanah Jawa. Dalam bidang hadits beliau berguru kepada Syekh Said Yamani, Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Hasan As-Sakaf, Asegaf, Mufti Abid bin Husain bin Ibrahim Al-Maki. Adapun dalam ilmu falak, Syekh Ali belajar kepada Syekh Yusuf Al-Hayat, tafsir kepada Sayyid Abu Bakar Sata, dan mengambil ijazah Thariqah Samaniyah kepada Syekh Zainuddin As-Sumbawi. Menjadi juru tulis gurunya guru dari Syekh Ali, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatta adalah salah satu ulama besar bermazhab Syafi'i yang hidup pada akhir abad ke-13 Hijriah dan permulaan abad ke-14 Hijriah. Kala itu, Sayyid Abu Bakar Sata mengajar kitab Syarah Fath Al-Muin karya Al-Alamah Zainuddin Al-Malibari di Masjidil Haram. Selama mengajar kitab Fathul Muin, Sayyid Abu Bakar Sata menulis catatan sebagai penjelasan dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam kitab Fathul Muin. Catatan-catatan inilah yang kemudian diminta untuk dikumpulkan oleh para sahabat beliau, guna dijadikan sebuah kitab, hasyiah, untuk memahami kitab Fathul Muin. Saat itu, Syekh Ali menjadi perhatian di antara sekian banyak murid yang mengaji kepada Sayyid Abu Bakar Sata. Kecakapannya dalam bidang ilmu fikih membuat Sayyid Abu Bakar menunjuk Syekh Ali sebagai katib, juru tulis, kepercayaannya ketika mengarang kitab. Salah satu kitab yang diketahui merupakan hasil tulis dari Syekh Ali adalah kitab I'anah At-Talibin, syarah dari kitab Fathul Muin karya Al-Alamah Zainuddin Al-Malibari. Kitab asli tulisan tangan beliau itu ada di Sumatera, kata Ustaz Muhammad bin Husin bin Ali Al-Banjari. Kitab ini merupakan tulisan bermodel hasyiah, yaitu berbentuk perluasan penjelasan dari tulisan terdahulu yang lebih ringkas. Kitab I'anah At-Talibin ini selesai ditulis pada hari Rabu Bada Ashar, 27 Jumadil Tsani tahun 1298 Kitab I'anah At-Talibin memiliki kelebihan sebagai fiqh mutakhirin yang lebih aktual dan kontekstual karena memuat ragam pendapat yang diusung ulama mutakhirin utamanya Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar dan banyak lainnya yang tentunya lebih mampu mengakomodir kebutuhan penelaah akan rujukan yang variatif dan efektif. Rujukan penyusunan kitab ini adalah kitab-kitab fikih Syafi'i mutakhirin, yaitu Tuhfah Al-Muhtaj, Fath Al-Jawad Syarh Al-Irsyad, An-Nihayah, Syarh Al-Raud, Syarh Al-Manhaj, Hawashi Ibnu Al-Qasim,
Hawashi Syekh Ali Shibran al-Malusi, Hawashi al-Bujairimi dan lainnya. Mursyid Thariqah Samaniyah dalam bidang tasawuf, Syekh Ali al-Banjari diketahui pernah mengambil ijazah Thariqah Samaniyah kepada Syekh Zainuddin As-Sumbawi, hingga menjadi mursyid dalam thariqah tersebut. Hal ini diketahui dengan adanya catatan silsilah masyayikh, keguruan, pada thariqah Samaniyah yang terdapat nama beliau di dalamnya. Thariqah Samaniyah adalah thariqah yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim AS Saman al-Madani. Di antara murid Syekh Muhammad Saman adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Beliaulah yang membawa thariqah ini ke tanah Banjar dan mengijazahkannya kepada keluarga dan pengikut beliau. Dari keluarga dan pengikut beliau inilah kemudian thariqah tersebut terjaga hingga sekarang. Mursyid thariqah Samaniyah yang masyhur dari keturunan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, sekumpul. Di antara mata rantai sanad keguruan Syekh Muhammad Zaini dalam bidang thariqah Samaniyah ini, terdapat nama Syekh Ali bin Abdullah al-Banjari. Berikut perinciannya sanad keguruan dari Syekh Saman hingga Syekh Muhammad Zaini: Syekh Muhammad bin Abdul Karim AS Saman al-Madani, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, Syekh Shihabuddin al-Banjari, Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani, Syekh Zainuddin bin Badawi AS Sumbawi, Syekh Ali bin Abdullah al-Banjari, Syekh Muhammad Syarwani bin Haji Abdan al-Banjari, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari. Mengajar di Masjidil Haram setelah dinilai guru-gurunya mumpuni dalam bidang keilmuan, Syekh Ali pun diizinkan mengajar di Masjidil Haram dalam mata pelajaran nahwu, shorof, dan fikih mazhab Syafi'i. Sejak saat itu pula, rumahnya di daerah Syamiyah, Jabal Hindi, menjadi tempat tujuan para penimba ilmu. Terlebih, ketika umat Islam seluruh dunia berdatangan untuk menunaikan ibadah haji. Momentum ibadah haji ini biasanya dimanfaatkan para muslimin untuk menimba ilmu dari ulama-ulama besar di tanah haram, tak terkecuali dengan Syekh Ali. Sekian banyak murid Syekh Ali al-Banjari yang datang dari tanah Banjar dan kemudian menjadi ulama besar, di antaranya KH Zainal Ilmi, dalam pagar, Syekh Syarani bin Haji Arif, Kampung Melayu, Syekh Muhammad Syarwani bin Haji Abdan, Bangil, Surabaya, Syekh Seman bin Haji Mulia, Keraton, Syekh Hashim Mukhtar, Syekh Nasrun Tauhir, Syekh Nawawi Marfu, Syekh Abdul Karim bin Muhammad Amin al-Banjari, wafat di Makkah. Berhenti mengajar di Masjidil Haram setelah sekian lama tanah haram hidup tenang, dan Syekh Ali tenang menjalani rutinitasnya sebagai pengajar di Masjidil Haram. Setelah itu, Saudi Arabia dilanda perpecahan. Perang antara kubu Syarif Hussein, Turki Utsmani, dengan kubu Muhammad Saud bin Abdul Aziz. Peperangan tersebut tidak hanya berkisar perebutan daerah, tapi juga keyakinan dalam beragama. Kubu Muhammad Saud yang membawa keyakinan Wahabi kemudian membuat onar di tanah haram. Para ulama ahlu sunnah di zaman itu dipanggil, tak terkecuali dengan Syekh Ali. Sempat terjadi perdebatan sengit antara Syekh Ali dengan ulama Wahabi tentang firman Allah Ta'ala, Yadullah fauqaidihim, Al-Fat ayat 10. Ulama Wahabi berpandangan lafazat di sana adalah tangan, dan Syekh Ali dengan tegas tidak menerima pandangan Mujassimah, menyerupakan Tuhan dengan makhluk tersebut. Beliau cenderung dengan pendapat tafsir tentang ayat tersebut yang menyatakan, bermula kekuasaan itu atas segala kekuasaan mereka itu. Lafazat dimaknai kudrat. Dalam debat itu, beliau menang telak atas ulama Wahabi. Sehingga, Syekh Ali yang tadinya akan dipancung, urung dilaksanakan. Dalam masa peperangan itulah, Syekh Ali al-Banjari menitipkan anaknya Husin Ali kepada Syekh Kashful Anwar al-Banjari untuk dibawa ke tanah Banjar. Syekh Kashful Anwar adalah sahabat Syekh Ali ketika mengaji kepada Sayyid Abu Bakar Sata, yang juga keturunan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Sejak perpecahan itulah Syekh Ali al-Banjari tak lagi mengajar di Masjidil Haram. Namun, beliau masih menerima orang-orang yang datang menemuinya.
baik yang menimba ilmu atau yang hanya meminta doa. Karena nama Syekh Ali tidak hanya besar disebabkan kedalaman ilmunya, tapi juga kemustajaban doanya. Sehingga, banyak orang yang datang menemuinya hanya untuk didoakan beliau. Syekh Ali bin Abdullah al-Banjari wafat di Makkah al-Mukarramah, Kamis malam Jumat, 12 Zulhijjah 1307 Hijriah, dimakamkan di Muala, Makkah. Penulis, Muhammad Bulkini Ibnu Syaifuddin. Silakan cok pas, tapi sertakan nama penulisnya. Sebab, suatu saat mungkin ada yang menjadikan referensi penelitian. Tulisan ini bersumber dari wawancara penulis dengan Ustaz Muhammad Husain Ali bin Kh. Husin Ali bin Syekh Ali bin Abdullah al-Banjari, cucu Syekh Ali di Martapura. Jika ada salah dan khilaf, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, penulis menghaturkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membukakan pintu tobat ampunan, taufik hidayah, istiqomah dan husnul khotimah pada kita sekalian, baik bagi penulis maupun pembaca, berkat Rasulullah, Syekhuna sekumpul, berkat Syekh Ali al-Banjari dan berkat orang-orang saleh dulu sampai sekarang hingga akhir zaman nanti. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam.